Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang materi recording proses atau proses pencatatan. Chapter ini kita bagi dalam 3 bagian. Bagian pertama, kita akan membahas aturan debit kredit dalam pencatatan transaksi bisnis. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada sesi ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana akun-akun serta aturan debit dan kredit digunakan dalam pencatatan transaksi bisnis. Kita akan mulai dari account atau akun. Akun adalah catatan akuntansi individual tentang kenaikan dan penurunan untuk setiap akun yang termasuk dalam komponen aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi, untuk aset akan terdapat akun-akun di dalamnya seperti misalnya akun kas, akun account receivable, akun equipment, akun supplies. Sementara untuk komponen liability biasanya terdiri atas akun account liability, notes liability, dan akun kewajiban lainnya. Sementara untuk komponen ekuitas, akun-akun yang masuk dalam kelompok komponen ekuitas adalah share capital, retained earnings, kemudian ada revenue, expense, dan dividen. Bentuk yang sederhana dari sebuah akun biasanya terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah judul dari akun itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sisi kiri atau kita sebut dengan sisi debit yang kita singkat dengan DR. Kemudian yang ketiga adalah sisi kanan atau sisi kredit yang kita singkat dengan CR. Ilustrasi 2.2 menunjukkan sisi kiri ini adalah contoh ringkasan tabular atas transaksi kas yang menunjukkan histori kas bertambah dan berkurang selama satu periode sehingga menghasilkan saldo kas akhir sebesar 8.050 euro. Dan di sisi kanan ini adalah penyajian kas dalam form akun dengan memisahkan kas bertambah yang dicatat di sebelah debit atau di sisi debit dan kas berkurang yang dicatat di sebelah kredit. Sehingga menghasilkan saldo akhir kas sebesar 8.050 di sisi debit. Sekarang kita lihat prosedur debit kredit untuk aset dan liabilitas. Untuk memahami prosedur debit kredit, kita harus menggunakan persamaan dasar akuntansi yang telah kita pelajari pada chapter sebelumnya, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dalam persamaan ini terdapat tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini merupakan pembatas antara sisi kiri persamaan dasar akuntansi dan sisi kanan persamaan dasar akuntansi. Sisi kiri persamaan dasar akuntansi ini kita sebut sisi debit. Sedangkan sisi kanan persamaan dasar akuntansi ini kita sebut sisi kredit. Saldo antara sisi debit dan sisi kredit haruslah sama. Kenapa? Karena saldo sisi debit menunjukkan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, sementara sisi kanan atau sisi kredit menunjukkan sumber-sumber aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misal, perusahaan memiliki aset berupa bangunan senilai 500 juta, maka
aset senilai 500 juta tersebut berasal dari liabilities berapa dan ekuitas berapa. Posisi komponen aset, liabilitas, dan ekuitas dalam persamaan dasar akuntansi ini menentukan saldo normal akun-akun komponen dari masing-masing aset, liabilitas, dan ekuitas. Aturan umumnya, setiap akun jika bertambah akan dicatat di posisi saldo normalnya, dan jika berkurang akan dicatat di sisi sebaliknya, kecuali komponen ekuitas yang memiliki akun pengurang ekuitas, yaitu expense dan dividen. Maka saldo normal akun pengurangnya, yaitu expense dan dividen, adalah sebaliknya dari saldo normal equity. Jadi jika equity berada di sisi kredit, berarti saldo normalnya adalah kredit. Untuk expense dan dividen, karena dia mengurangi equity, maka saldo normalnya adalah di sisi debit. Mari kita lihat satu persatu komponen tersebut. Pertama adalah komponen aset. Dalam persamaan dasar akuntansi ini, aset berada di sisi kiri persamaan, sehingga dikatakan bahwa saldo normal aset adalah debit. Apabila akun aset bertambah atau istilahnya increase, maka akan dicatat di sebelah debit. Dan jika aset mengalami penurunan atau decrease, maka akun aset harus dicatat di sisi kredit. Kemudian komponen yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban atau hutang. Untuk liabilitas, posisinya dalam persamaan dasar akuntansi adalah di sisi kanan atau sisi kredit. Sehingga saldo normal untuk akun-akun liabilitas adalah di sisi kredit. Sehingga jika akun liabilitas atau kewajiban perusahaan bertambah atau meningkat, maka akan dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, jika akun-akun liabilitas mengalami penurunan, misal perusahaan membayar account payable, maka account payable-nya akan berkurang atau mengalami penurunan, maka akan dicatat di sebelah debit. Karena akun aset saldo normalnya adalah saldo debit, artinya debit ke akun aset haruslah melebihi kredit ke akun aset tersebut, sehingga diperoleh saldo normal di sisi debit. Demikian juga akun liabilitas. Saldo normalnya adalah di sisi kredit. Artinya, kredit ke akun liabilitas haruslah melebihi debit ke akun liabilitas agar diperoleh saldo normal di sisi kredit. Komponen berikutnya adalah equity. Posisi equity di persamaan dasar akuntansi adalah di sisi kanan atau sisi kredit. Maka saldo normal akun equity adalah kredit. Ketika akun-akun dalam equity bertambah, akan dicatat di sebelah kanan atau kredit. Ketika berkurang atau mengalami penurunan, maka akan dicatat di sebelah debit. Perlu diingat, pengecualian untuk akun-akun ekuitas yang mengurangi ekuitas, yaitu expense dan dividen.
Perusahaan menerbitkan modal saham sebagai imbalan atas investasi pemilik atau investor yang dibayarkan kepada perusahaan. Ketika terjadi penerbitan saham akibat adanya penyerahan modal dari investor ke perusahaan, maka akan menambah modal atau ekuitas, sehingga akun share capital ordinary dicatat di sisi kredit karena menambah ekuitas. Tetapi jika terjadi penurunan modal, maka akun equity dicatat di sisi debit. Mengetahui posisi saldo normal setiap komponen akan membantu kita menelusuri jika terjadi kesalahan dalam pencatatan akuntansi. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua saldo yang abnormal adalah salah. Contoh bagaimana posisi saldo normal membantu kita menelusuri jika terjadi kesalahan adalah ketika kita menemukan bahwa saldo akun kas ada di posisi kredit. Sedangkan kita ketahui bahwa saldo normal akun aset termasuk kas adalah di debit. Maka kita bisa melakukan penelusuran ke pencatatan kas karena ada kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan sehingga mengakibatkan saldo akhir akun kas menjadi bersaldo kredit. Selanjutnya adalah akun retained earnings atau laba ditahan. Retained earnings adalah akun yang menambah ekuitas. Kita ketahui bahwa ekuitas bertambah di sisi kredit. Jika retained earning menambah ekuitas, maka saldo normal retained earnings adalah juga di sisi kredit. Sehingga jika retained earnings bertambah, maka akan dicatat di sisi kredit. Jika retained earning berkurang atau mengalami penurunan, maka akan dicatat di sebelah debit. Retained earnings atau laba ditahan adalah akumulasi laba bersih atau net income yang disimpan atau ditahan di dalam perusahaan. Retained earnings menunjukkan bagian dari ekuitas yang terakumulasi melalui kegiatan operasional perusahaan yang menguntungkan. Jika revenue yang diperoleh perusahaan lebih besar daripada expense yang dikeluarkan untuk memperoleh revenue tersebut, maka perusahaan akan memperoleh net income atau laba bersih yang akan meningkatkan atau menambah retained earnings. Jika revenue yang diperoleh perusahaan ternyata lebih rendah dari expense yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh revenue tersebut, maka perusahaan mengalami net loss atau rugi, yang berarti akan mengurangi laba ditahan. Selain net loss atau rugi yang akan mengurangi laba ditahan, ada lagi akun yang akan mengurangi laba ditahan atau retained earnings, yaitu dividen. Jadi, perlu diingat bahwa revenue ketika bertambah dicatat di sisi kredit. Dan ketika berkurang, revenue dicatat di sisi debit. Sementara expense tadi sudah dijelaskan merupakan akun pengurang equity. Ketika expense bertambah, maka expense dicatat di sisi debit, bukan di sisi kredit seperti equity, karena expense mengurangi equity. Sama halnya nanti dengan dividen. Dividen
merupakan distribusi perusahaan kepada pemegang saham yang biasanya diambil dari retained earnings. Salah satu tujuan investor berinvestasi atau menyerahkan modal ke perusahaan adalah memperoleh dividen. Bentuk distribusi yang paling umum adalah dalam bentuk dividen kas atau dividen tunai. Pemegang saham atau investor memiliki hak atau klaim atas retained earnings, sehingga ketika retained earnings didistribusikan kepada investor dalam bentuk dividen, maka dividen tersebut akan mengurangi klaim pemegang saham atas retained earnings karena telah dikembalikan kepada pemilik dalam bentuk dividen. Perlu diingat, dividen mengurangi retained earnings. Retained earnings, saldo normalnya dikredit. Karena dividen mengurangi retained earnings, maka saldo normal dividen adalah di debit. Jadi, ketika dividen didistribusikan atau dibayarkan kepada investor, maka akun dividen akan dicatat di sisi debit. Sekarang kita lihat revenue dan expense. Revenue adalah pendapatan. Expense adalah pengorbanan atau kos yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh revenue. Tujuan perusahaan biasanya adalah memperoleh revenue atau pendapatan. Tujuan memperoleh revenue itu sendiri adalah untuk memberi manfaat bagi para pemegang saham perusahaan atau investor. Artinya, revenue akan menambah ekuitas perusahaan. Expense adalah sebaliknya. Expense mengurangi ekuitas. Ketika perusahaan mengakui atau memperoleh revenue, maka ekuitas akan meningkat. Karena saldo normal ekuitas di sisi kredit, maka saldo normal revenue juga di sisi kredit. Sehingga ketika revenue bertambah, dicatat di sisi kredit. Dan jika berkurang, dicatat di sisi debit. Pengaruh debit dan kredit pada akun revenue sama efeknya dengan pengaruh debit dan kredit pada akun retained earnings. Sementara expense adalah sebaliknya, karena expense mengurangi ekuitas, sehingga saldo normal expense tidak dikredit tetapi didebit. Ketika perusahaan mengakui expense atau expense bertambah, maka akan dicatat di sisi debit. Jika expense berkurang, maka akan dicatat di sisi kredit. Ilustrasi 2.11 menunjukkan hubungan equity dalam 3 laporan keuangan, yaitu pertama, income statement, yang melaporkan revenue dikurangi expense dan menghasilkan net income atau net loss. Kemudian, net income atau net loss ini akan dilaporkan dalam retained earnings statement. Jika perusahaan memperoleh net income, maka net income ini akan menambah saldo awal retained earnings. Tetapi jika perusahaan memperoleh net loss, maka net loss ini akan menjadi pengurang saldo awal retained earnings. Kemudian setelah dikurangi dengan dividen, maka akan diperoleh saldo akhir retained earnings dalam retained earnings statement.
Saldo akhir retained earning ini akan digunakan untuk menyusun laporan Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Retained earnings ini akan dilaporkan di bagian ekuitas dan menambah ekuitas. Ilustrasi 2.12 berisi ringkasan aturan debit dan kredit untuk akun-akun komponen aset, liabilitas, dan ekuitas. Contoh akun yang tergolong dalam komponen aset. Maka ketika bertambah, dicatat di sisi debit, dan jika berkurang, dicatat di sisi kredit. Untuk akun-akun yang masuk dalam komponen liabilitas, jika bertambah, dicatat di sisi kredit, dan jika berkurang, dicatat di sisi debit. Sementara akun ekuitas untuk share capital, retained earnings, dan revenue, jika bertambah, dicatat di sisi kredit, dan jika berkurang, dicatat di sisi debit. Karena ketiga akun ini menambah ekuitas. Sementara akun expense dan dividen, ketika bertambah, dicatat di sisi debit, dan ketika berkurang, dicatat di sisi kredit. Karena kedua akun ini merupakan akun pengurang ekuitas. Ilustrasi ini dapat dijadikan pedoman dalam analisis transaksi apakah akan dicatat di sisi debit atau di sisi kredit yang akan memandu kita dalam membuat jurnal transaksi. Demikian materi kita pada sesi ini. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.